Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini adik-adik Himagis ini mengadakan acara, tujuannya ini kan memperingati Hari Gizi Nasional ya, yang jatuh pada hari kemarin sebenarnya tanggal 25, dan juga miladnya Himagis. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat hari jadi Himagis. Semoga Himagis semakin berprestasi, semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang, gitu ya. Oke, baik. Jadi tema HGN tahun ini kan mengangkat masalah remaja ya, remaja sehat, bebas anemia, dan Indonesia kuat, begitu. Kenapa harus remaja? Kenapa harus remaja? Apa sih, kenapa kok remaja itu harus sehat? Kenapa harus bebas anemia? Ya, begitu. Karena sebenarnya ada yang spesial dari remaja itu kan. Ya, kita akan bahas siapa sih remaja itu. Nah, saya termasuk remaja bukan? Ada yang ikut bergabung remaja bukan? Gitu. Kalau remaja berarti kan salah satu sasaran gitu ya, yang akan berperan gitu, mensukseskan ya kan, tujuannya adalah Indonesia kuat ya. Bagaimana adik-adik ini menjadi harapan gitu, harapan, kemudian menjadi penerus orang-orang yang sekarang memimpin ya, nantinya adik-adik juga akan menjadi pemimpin gitu ya. Jadi penerus kepemimpinan negara kita gitu. Nah, perlu kita ketahui siapa itu remaja. Yang dikatakan remaja kalau menurut WHO adalah yang berusia 10 sampai 19 tahun. Kalau menurut Kemenkes itu antara umur 10 sampai 18 tahun. Kalau menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN itu usia 10 sampai 24 tahun. Jadi kalau misalnya kita ambil yang paling rendah sampai yang paling maksimal dikatakan remaja adalah antara usia 10 sampai 24 tahun. Jadi dari mulai adik-adik mungkin kelas 5 atau kelas 6 gitu ya, kelas 5 sampai nanti lulus kuliah. Itu adik-adik masuk dalam remaja. Nah, uniknya ya dari remaja itu, spesialnya gitu ya, dalam masa remaja itu berbeda dari masa-masa sebelumnya. Ya, ada namanya pubertas yang tidak dirasakan pada saat anak-anak dan juga tidak dirasakan pada orang dewasa. Jadi yang baru dirasakan ketika masuk usia remaja adalah pubertas yang berbeda, karakteristiknya begitu. Nah, pada masa remaja ini remaja itu proses pertumbuhan pesat ya, proses pertumbuhan pesat dan unik. Yang bertumbuh apa saja? Fisiknya, psikologisnya, intelektualnya, begitu ya. Fisik, coba lihat anak-anak remaja terutama laki-laki mulai ada pertumbuhan tinggi badan tuh mulai SMP gitu ya. Mulai SMP tuh pesat banget pertumbuhan tinggi badannya. Kemudian pada perempuan juga masih tumbuh juga, tetapi ada yang lain, ada pertumbuhan seksual. Artinya mulai tumbuh bagian tubuh yang lain gitu ya, yang menunjukkan ciri-ciri seksual. Nah, itu juga mulai tumbuh. Artinya ada pertumbuhan, tidak hanya berbeda dari anak-anak. Anak-anak juga tumbuh. Tumbuh berat badannya tambah, tinggi badannya tambah, tetapi pada remaja ada yang spesifik, ada yang lain begitu. Kemudian secara psikologis, adanya pubertas tadi membuat remaja itu atau seseorang yang sudah masuk masa remaja merasa saya ini bukan anak-anak lagi, gitu ya, pengen diakui, gitu, pengen diakui saya sudah bukan anak-anak lagi. Kemudian sudah mulai suka dengan lawan jenis, gitu ya, sudah mulai lirik-lirik, gitu. Kalau sudah mulai suka lawan jenis, pengen tampil menarik, ya, supaya menarik lawan jenis. Kalau laki-laki kepengen punya badan yang tegap, kekar, begitu. Nah, kalau perempuan pengen punya badan yang ideal juga, pengen yang langsing, yang putih, rambut panjang, dan lain sebagainya. Secara fisik kepengen menarik. Kemudian secara intelektual juga ada perkembangan, artinya rasa ingin tahunya juga lebih tinggi, kepengen coba-coba, ya kan? Kepengen coba-coba, mudah dipengaruhi, begitu. Juga
punya pemikiran yang lebih kritis. Kenapa itu nggak boleh? Kenapa itu begini? Gitu. Saya juga pengen kayak begitu, kan begitu. Nah, itu yang terjadi pada anak remaja. Artinya remaja ini spesial. Ya, ada sesuatu atau fase awal yang tidak dirasakan di sebelumnya atau usia sebelumnya, gitu ya, pengen coba-coba sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Kemudian, oke, jadi kaitannya dengan masa depan ya, kaitannya dengan masa depan, ada tantangan-tantangan pada remaja, ya, kenapa remaja ini harus sehat? Karena pada remaja ini sudah masuk usia produktif, artinya harus bisa berkarya, mulai memikirkan untuk masa depan, begitu ya, mulai memikirkan saya ini nanti mau jadi apa, begitu. Kemudian secara sudah mulai ya umur berapa tadi 10 sampai 24 sudah mulai nanti masa-masa mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Maka pada usia remaja itu masa produktif juga masa reproduktif, artinya memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan. Nah, kalau sudah disiapkan dari mulai masa remajanya ini sehat begitu ya, nantinya ketika mempunyai keturunan, keturunannya pun akan sehat. Ya kan? Penerus bangsa juga akan sehat, berkualitas begitu. Nah, seperti itu. Jadi itulah uniknya masa remaja. Nah, kemudian di usia remaja ini tadi ya, kalau perempuan itu ada namanya masuk ke fase wanita usia subur. Wanita usia subur itu yaitu remaja, jadi sebenarnya bukan remaja saja ya, jadi wanita yang sudah masuk masa haid sampai selesai haid. Jadi sekitar usia, kalau masa haid sekarang itu antara usia 11 tahun mungkin ya, 11 sampai 49 tahun itu sudah masuk masa wus atau wanita usia subur, dimana kalau sudah masuk wus berarti dia sudah haid ya. Nah, setiap bulannya pasti ada kehilangan banyak darah, maka berpotensi untuk mengalami, kalau asupannya tidak baik gitu ya, tidak dibarengi dengan asupan yang baik, maka dia akan berpotensi untuk mengalami masalah gizi, yaitu anemia. Nah, ini yang menjadi tantangan. Oh, kenapa tuh kok ada bebas anemia? Karena kalau seseorang itu sudah gitu ya atau mengalami anemia, nah gejalanya adalah mudah lelah, kemudian apa tuh namanya, kurang konsentrasi, sering pusing, kemudian tidak fit begitu. Ya, diajak mikir sedikit sudah capek. Diajak kerja sedikit sudah capek. Diajak mikir nggak nyambung. Nah, itulah yang menjadi tantangan buat kita semuanya ya, baik adik-adik yang masih remaja maupun yang sudah dewasa mungkin seperti saya juga, ini menjadi suatu tantangan. Gimana caranya membuat adik-adik yang masih remaja ini tidak mengalami masalah gizi. Karena memang ini berpotensi ya, potensinya besar untuk mengalami masalah gizi tadi, terutama anemia. Karena sudah masuk masa subur. Masa subur, ya terutama pada perempuan. Yaitu anemia sering terjadi pada remaja perempuan. Nah, kemudian tantangan remaja zaman sekarang ini apa? Ini ada kaitannya dengan pola makan, begitu ya. Kemudian tadi status gizi, termasuk juga masalah-masalah gizi, selain tadi anemia. Karena memang setiap bulannya secara regulasi ya, normalnya memang perempuan setiap bulan pasti haid. Gitu, kalau normal. Jadi dia pasti akan kehilangan darah, begitu maka dia berpotensi untuk mengalami anemia jika tidak diimbangi dengan makanan yang bergizi. Nah, selain itu tantangannya adalah ini. Jadi tadi ya masa pubertas, mulai lirik-lirik, nah mulai tertarik dengan lawan jenis. Ketika sudah mulai suka dengan lawan jenis, pengen terlihat menarik. Gitu ya, kalau laki-laki pengen terlihat six pack mungkin, terlihat bugar, kemudian untuk yang perempuan kepengen terlihat langsing, maka ini akan berpotensi untuk mengalami yang namanya eating disorder karena melihat
body image ya. Jadi melihat tubuhnya, saya kok nggak menarik ya. Nah, kurang menghargai diri sendiri gitu. Nah, ini akan memicu timbulnya eating disorder. Ada yang namanya anoreksia, ada yang namanya bulimia, ada yang namanya binge eating disorder. Nah, itu bagian dari eating disorder. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dari akses internet yang cepat. Nah, ini berpengaruh terhadap pola makan juga. Ya kan? Akses terhadap internet yang cepat. Bagaimana kok bisa akses ini ya? Salah satunya misalnya kaitannya dengan tren. Nah, tren ini kalau kita bicara soal tren, ada 3 hal yang terkait dengan tren. Yang pertama adalah food, fashion, sama fun. Kalau food, tentang makanan. Coba, remaja itu milih makanan karena apa? Bukan karena kebanyakan ya, bukan karena memang, oh ini memang makanan sehat nih, saya butuh nih, gitu. Bukan karena itu, tapi karena apa? Menarik, instagramable, gitu kan? Cara cari aksesnya mudah. Makanan yang enak apa ya? Oh, cari di internet, cari di Instagram, mudah sekali. Kemudian cari makanan tadi ya selain Instagramable, yang menarik, yang unik. Kemudian yang kedua adalah fashion, atau fashion tidak terbatas cara berpakaian ya, tapi bagaimana cara berpenampilan ya. Sekarang tidak bisa dibungkiri kalau kiblatnya itu pengen cantik tuh kayak siapa ya gitu. Oh, kayak artis-artis K-pop tuh, idol-idol K-pop kayak artis dan lain sebagainya. Maka yang terbayang cantik tuh kayak begitu. Cantik tuh yang langsing, yang tinggi, yang putih, dan lain sebagainya. Itu juga berpengaruh. Nanti berpengaruh pada tadi, eating disorder. Saya pengennya kurus kayak dia. Padahal belum tentu kurus tuh sehat. Begitu. Apalagi gemuk. Gemuk tidak sehat juga. Oke, yang ketiga adalah fun atau hiburan. Ya, hiburan ini tidak ada kaitannya dengan gizi, tetapi ini juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan juga intelektual. Artinya kalau masalah hiburan ini kan sudah bebas sekali ya, sudah bebas. Sehat itu tidak hanya dari badan saja, hati sehat, pikiran juga harus sehat. Kalau apa tuh namanya, hiburannya tidak sehat, ya jadinya tidak sehat juga, tidak produktif juga, begitu. Yang selanjutnya adalah tekanan dari lingkungan. Masa remaja itu kan kita dituntut buat, remaja kebanyakan kan masih sekolah tuh, masih SMP, SMA ataupun kuliah, banyak tuntutan. Harus nilainya bagus, kemudian harus aktif di mana gitu, harus bisa dapat beasiswa, banyak tuntutan. Kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, maksud saya harus begini, harus begini, harus begini, ternyata nggak sampai di sana. Nah, maka akan timbul stres. Remaja putri terutama, remaja putri sangat rentan terhadap stres ya, karena sebenarnya begini, wanita memang berpotensi lebih besar mengalami stres daripada laki-laki, apalagi remaja yang masih labil, kemudian yang masih cari jati diri begitu ya. Jadi itu akan mudah untuk stres. Kemungkinan stres akan tinggi karena yang pertama, kapasitas otak perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Sedangkan kerjanya 7-8 kali lipat lebih besar daripada laki-laki. Maka itu yang membuat perempuan itu mudah stres dibandingkan dengan laki-laki. Begitu. Itu secara secara kapasitas. Kemudian perempuan lebih pakai perasaan. Kok begini ya, kok begitu ya, gitu, nggak dibawa santai, begitu. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan perempuan, terutama remaja putri, itu mudah untuk stres. Kalau stres, apa yang terjadi? Kalau stres, tubuh kita ya kacau tuh, kacau. Kalau stres itu yang terjadi adalah perubahan hormonal. Jadi hormon di dalam tubuh kita, hormon bahagia, serotonin, endorfin, dopamin turun. Kortisol naik. Ketika kortisol naik, ada yang namanya neuropeptide Y atau neuropeptide Y.
di mana neuropeptide itu akan merangsang nafsu makan, gitu. Nafsu makan kita akan meningkat, maka keinginan makan itu akan lebih besar. Ya, jadi banyak remaja putri yang kalau stres larinya kemana? Makanan. Nah, itu akan berpotensi munculnya obesitas pada remaja putri yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki pun ya berpotensi juga, tetapi remaja putri ini akan lebih besar karena kemungkinan stres pada remaja putri itu lebih besar. Begitu. Nah, khusus di 2020 sampai 2021 ini kan kita dalam masa pandemi ya, artinya tidak bisa keluar-keluar, kemudian tidak bisa beraktivitas di luar rumah secara bebas, secara lebih banyak gitu ya, lebih banyak duduk di rumah, mengikuti mata kuliah atau pelajaran di rumah, yang adik-adik sekolah pun belajarnya daring, yang kuliah juga daring, jadi lebih pasif, banyak main gadget gitu kan, ditemani dengan cemilan-cemilan, maka kemungkinan untuk meningkatnya berat badan selama pandemi ini besar gitu. Terutama pada tadi ya remaja, masa sekolah. Kenapa ya? Biasanya kalau pergi sekolah atau misalnya berangkat kuliah masih bisa beraktivitas gitu ya, masih bisa main sama teman-teman, bisa olahraga, misalnya yang ikut ekskul dan lain sebagainya, sekarang sudah nggak bisa lagi karena tidak diperbolehkan untuk datang ke sekolah, misalnya seperti itu. Nah, itu akan berpotensi gitu ya menimbulkan obesitas pada remaja. Nah, seperti itu. Jadi kalau dirangkum ya, kebutuhan gizi remaja ini, kalau kita lihat remaja itu kan aktif harusnya. Maka kebutuhan gizi remaja ini tentu secara energi dan protein pasti tinggi. Karena ya memang kebutuhannya tinggi, aktivitasnya tinggi gitu. Coba kita adik-adik yang sudah kuliah flashback ke ketika SMP, SMA, dan juga ketika masih masuk dulu kuliahnya. Kegiatannya banyak sekali. Pagi sudah berangkat ke sekolah misalnya, nanti ada pelajaran, kemudian nanti ikut ekskul, nanti ngerjakan tugas, begadang dan sebagainya. Itu butuh energi yang cukup. Kemudian protein juga harus cukup karena tadi ada pertumbuhan ya yang pada masa remaja itu masih tumbuh, tulangnya juga masih tumbuh, kemudian ada hal lain tadi ya yang terkait dengan seksualitas juga tumbuh gitu. Jadi pertumbuhannya juga cepat secara fisik. Nah, kemudian yang perlu lagi ya vitamin, mineral tentu ini butuh sekali karena terutama terkait dengan pertumbuhan ya, misalnya vitamin D, kemudian vitamin-vitamin yang sumber antioksidan gitu ya, karena banyak kegiatan, banyak berkegiatan di luar rumah, kena panas, kena polusi. Nah, itu butuh asupan antioksidan. Kemudian juga mineral-mineral yang kaitannya dengan pertumbuhan tulang dan gigi, misalnya kalsium, fosfor, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, itu penting untuk remaja, gitu ya. Itu masalah kebutuhan gizi pada remaja. Begitu. Jadi adik-adik ini ya, saya kira semua yang ikut ini ya masih tergolong usianya remaja. Adik-adik sekarang menjadi fokus utama untuk perbaikan gizi atau perbaikan generasi penerus, gitu ya, yang merasa wah, saya masih kurang gizi nih. Nah, maka perlu disadari gitu ya bahwa adik-adik ini aset negara. Adik-adik ini nanti yang akan menggantikan orang-orang penting ya yang sekarang ada begitu. Adik-adik juga nantinya calon-calon ibu dan ayah begitu ya. Jadi yang nantinya akan ya menghasilkan generasi penerus tentu saja gitu ya, anak-anak yang juga sehat ya, diharapkan seperti itu. Begitu Diva. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Terima kasih Bu Amalia, sangat luar biasa materinya, dan beberapa materi ini juga masih belum Diva pahami dan alhamdulillah sekarang sudah tahu gitu. Dan teman-teman bisa mencatat tadi, kalau udah mencatat tuh alhamdulillah ya, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini adalah inti dari acara ini, yaitu menjawab sesi Q&A yang sudah dikumpulkan oleh panitia, dan ini tuh sangat banyak sekali Bu Amalia.
yang bertanya. Wow. Dan Iya. Dan itu karena dikumpulkan selama 1 minggu, lalu dari panitia ini diseleksi mana yang bisa untuk ditanyakan karena terlalu banyak, jadi nanti waktunya juga bakal lama sekali. Jadi di sini sudah ada yang terkumpul pertanyaan-pertanyaannya. Apa Bu Amalia sudah siap? Ya, oke. Silakan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Amalia, dari Instagram yang bernama alfiatus_s. Pertanyaannya, boleh dong Min kasih contoh atau rekomendasi menu makanan bergizi seimbang di era pandemi? Oke, jadi ini kekinian sekali ya, jadi era pandemi gitu. Nah, adik-adik perlu diketahui dulu. Ini kan tadi pertanyaan tentang gizi seimbang untuk era pandemi. Sebenarnya kalau gizi seimbang itu ya pedomannya sama. Jadi ada 10 pedoman gizi seimbang. Hanya saja nanti disesuaikan dengan era pandemi. Pandemi ini sebenarnya apa sih? Apa sih yang sebenarnya kita hadapi di pandemi kali ini gitu ya? Perlu kita ini dulu, apa tuh namanya, jabarkan dulu bahwa pandemi itu sebenarnya ya kondisi yang sekarang ini yang kita lawan tuh apa sih, yang kita hadapi lah. Yang kita hadapi adalah virus ya, virus. Kaitannya apa? Virus ini adalah kaitannya dengan penyakit infectious disease atau penyakit infeksi. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena penyakit infeksi tersebut? Ya, yang pertama adalah membuat tubuh kita kuat secara fisik. Kemudian yang kedua adalah membuat kekebalan tubuh kita yang kuat. Artinya ketika pun harus ya, segala sesuatu itu kan atas kehendaknya Allah ya. Kita sakit pun ya qadarullah, memang itu harus terjadi gitu. Tetapi kan kita tetap berusaha supaya kalaupun sakit itu bisa segera recovery kan begitu. Maka itu tadi, tubuh kita harus kuat secara fisik. Yang kedua, kekebalan tubuh kita juga harus kuat. Nah, nanti kita masukkan tuh ke gizi seimbang. Oke. Tadi ya, bagaimana cara membuat tubuh kita kuat secara fisik? Yang pertama, cukupi kebutuhan energi. Jadi jangan sampai energi kita kurang. Ya, untuk beraktivitas, untuk ya paling enggak minimal kita yang butuh itu dicukupi. Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat sistem kekebalan tubuh kita kuat, gitu ya, dengan pemilihan bahan makanan yang membuat sistem imun kita menjadi kuat. Ya, apa saja bahan makanan yang membuat sistem imun tubuh kita itu menjadi kuat? Yang pertama, asupan antioksidan yang cukup, ya, antioksidan. Antioksidan itu sebenarnya ada yang endogen, ada yang eksogen. Ya, jadi ada yang endogen. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi perlu kita asup ya. Jadi kita siapkan tubuh kita ini antioksidan yang cukup. Ya, antioksidan ini berfungsi atau berguna untuk memperkuat gitu ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Sebenarnya kan di dalam tubuh kita itu sudah ada namanya antioksidan endogen. Nah, kita juga perlu menambah dengan antioksidan eksogen dan juga asupan-asupan yang bisa memperkuat antioksidan endogen. Apa saja itu? Ya, antioksidan itu bisa kita peroleh dari sumber vitamin, ya, vitamin bisa vitamin A, vitamin E, vitamin C, itu bisa. Vitamin A banyak, nanti bisa dicari ya. Dari buah-buahan ada. Kalau dari nabati biasanya namanya provitamin. Masih provitamin ketika dia sudah masuk nanti akan diubah menjadi vitamin A. Kemudian ada vitamin E, kita bisa dapat dari minyak zaitun, kemudian dari biji-bijian itu ada. Kemudian vitamin C, ini yang paling mudah. Yang paling mudah kita peroleh dari buah-buahan, kemudian dari sayur-sayuran juga banyak.
Ya, jadi vitamin C tidak selalu identik dengan buah-buahan yang kecut-kecut ya. Misalnya, oh saya tuh nggak suka kecut gitu. Terus gimana? Oh bisa yang lain. Misalnya sayuran kelor itu tinggi vitamin C. Ada lagi brokoli juga tinggi vitamin C, gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya sumber-sumber vitamin. Gitu. Terutama tadi vitamin C yang mudah sebenarnya. Kalaupun kita kelebihan pun akan dibuang lewat urin. Kemudian ada lagi mineral. Mineral ini akan membantu aktivitas antioksidan endogen. Ya, ada namanya selenium dan juga zinc. Kita bisa peroleh dari mana? Dari makanan-makanan seafood, sumber protein dari laut. Ya, bisa dari ikan, ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden, misalnya. Kemudian juga dari kerang-kerangan itu banyak mengandung selenium. Dari tumbuh-tumbuhan pun bisa, dari hewan-hewan yang ada di darat pun bisa, tetapi perlu ada catatan untuk selenium ini. Selenium yang ada di makanan, ya, dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tumbuh-tumbuhan ataupun hewan yang ada di darat, ini tergantung pada jumlah selenium yang ada di tanah, ya. Jadi kalau tanahnya itu kaya akan selenium, maka sayurannya, misalnya sayuran itu akan tinggi selenium juga, tetapi kalau misalnya dia rendah maka dia juga akan rendah, begitu ya. Begitu juga misalnya pada kambing atau pada hewan-hewan yang makan rumput. Nah, rumputnya kalau tinggi selenium juga bisa tinggi selenium juga hewan tersebut, tetapi kalau tidak, itu juga bisa mempengaruhi kadar selenium di dalam daging-daging hewan yang ada di darat tadi. Ya, yang banyak tadi ada di seafood. Nah, tadi ya ada selenium sama zinc itu bisa meningkatkan aktivitas antioksidan endogen ya. Antioksidan endogen itu ada namanya superoxide dismutase atau SOD, ada namanya glutathione peroksidase dan juga katalase. Itu antioksidan endogen. Memang sudah ada di dalam tubuh kita, tetapi diperkuat gitu ya, diperkuat kinerjanya dengan makanan-makanan tadi. Kemudian selanjutnya ada juga yang bisa memodulasi sistem kekebalan tubuh, itu ada vitamin D. Ya, vitamin D dari sinar matahari terutama, yang murah meriah yang bisa diperoleh di Indonesia dengan bebas gitu ya. Maksudnya dibandingkan dengan negara-negara yang 4 musim, kita itu paparan sinar mataharinya itu banyak sebenarnya. Apalagi kalau sekarang ada di rumah, adik-adik perlu rajin-rajin untuk apa tuh namanya, berjemur di pagi hari untuk ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang selanjutnya, sistem kekebalan tubuh kita ini bisa meningkat dengan berolahraga. Jadi ketika tubuh kita ini berolahraga gitu ya, ada peningkatan metabolisme. Jadi ketika ada peningkatan metabolisme itu jadi ada namanya radikal bebas yang dihasilkan dari dalam tubuh kita sendiri, tidak dari luar. Nah, radikal bebas yang diproduksi oleh tubuh ketika kita melakukan latihan fisik ya, olahraga, itu bisa merangsang peningkatan produksi dari antioksidan endogen gitu. Jadi selain tadi asupan ada mineral ya sebagai kofaktor dari aktivitas antioksidan endogen. Tadi ada glutathione peroksidase, ada namanya superoxide dismutase sama katalase. Itu juga bisa dimodulasi aktivitasnya dengan olahraga begitu ya. Tadi asupan harus kaya antioksidan, kemudian kaya vitamin D ya, dari sinar matahari itu sangat murah, sangat mudah, melimpah, dan juga olahraga begitu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan gizi seimbang. Tadi ya pertanyaannya ada tentang gizi seimbang di era pandemi. Itu yang paling penting tadi ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan gizi seimbang. Yang pertama, 10 pedoman gizi seimbang ini yang sudah ditetapkan. Ya, yang pertama, makanlah beraneka ragam makanan. Ya, jadi beraneka ragam makanan itu harapannya bisa asupan kita jadi berwarna-warni begitu. Jadi semakin kaya yang kita asup. Gitu ya. Ada makanan pokoknya, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya supaya terpenuhi semua kebutuhan dari tubuh kita. Ya, energinya cukup tadi ya, supaya tubuh kita tetap kuat secara fisik, energi harus cukup, protein cukup, kemudian ditambah dengan tadi yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemudian harus sarapan, harus membatasi makanan manis, asin dan berlemak.
kemudian cairan harus cukup. Ya, cairan ini penting sekali. Jadi, terutama pada remaja, karena setelah dilakukan survei, remaja itu sering mengalami dehidrasi yang tidak disadari, ya, karena merasa ya tidak minum itu kalau haus banget gitu. Padahal tidak seperti itu. Ya, kalau misalnya adik kuliah di ruangan ber-AC begitu tidak merasa haus, padahal sebenarnya tubuh itu dehidrasi. Kemudian banyak makan sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik, terutama tadi juga, kemudian konsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi, kemudian membiasakan membaca label pada kemasan pangan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Itu 10 pedoman gizi seimbang. Jadi ada kaitannya ya tadi dengan yang sudah saya sebutkan. Jadi kita mengikuti 10 pedoman gizi seimbang, kita kaitkan juga dengan di era pandemi kita butuhnya apa saja. Tadi ya energi harus cukup, fisik harus kuat, energi cukup, protein cukup, aktivitas fisik juga harus cukup gitu. Harus berolahraga. Minum juga harus cukup. Kemudian tadi ditambah dengan asupan antioksidan yang cukup juga. Oke. Begitu? Oke. Panjang ya? Terima kasih Bu Amalia. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bu. Dari Fatma AWDD. Ibu hamil, stres, pandemi, dan krisis ekonomi, bagaimana sih menurut pandangan Kakak? Oke, jadi ini hal yang berbeda ya, ibu hamil, stres, pandemi, kemudian krisis ekonomi. Kalau ibu hamil tentu ada peningkatan kebutuhan, karena ya namanya juga ibu hamil ya, yang dikasih makan 2 orang gitu, pasti ada peningkatan kebutuhan. Kebutuhan apa yang paling penting? Tentu kebutuhan mengenai pertumbuhan. Ya, jadi kalau ibunya ini sebenarnya butuh untuk memberikan asupan energi yang cukup, protein yang cukup supaya dia kuat selama kehamilan. Kemudian juga harus fokus pada pertumbuhan janin. Ya, bagaimana pertumbuhan janin itu tetap normal. Gitu. Pasti ada penambahan kebutuhan ya kalau pada ibu hamil. Tadi ada pengaturan atau penambahan energi, protein, kemudian kaitannya dengan pertumbuhan janin itu pasti ada kebutuhan vitamin dan mineral khusus ya. Kalau pada ibu hamil tentu butuhnya asam folat cukup, vitamin C yang cukup, kemudian ada kebutuhan zat besi untuk nanti ya persiapan ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan pasti kemungkinan kehilangan banyak darah tuh besar gitu. Maka tubuh jangan sampai kekurangan gitu. Ketika nanti kurang darah ya, kurang zat besi. Zat besi ini kan penting juga ya untuk apa tuh namanya suplai oksigen. Kalau sel darah merahnya itu tidak sempurna, maka sel darah merah itu, jadi zat besi ini kan komponen non protein yang ada di sel darah merah. Kalau sel darah merah sempurna itu ya ada hemnya, ada globinnya begitu ya, di mana hem itu mengandung tadi zat besi. Supaya sempurna perlu tadi zat besi yang cukup. Kalau sempurna ya, sel darah merah itu sempurna, dia tugasnya untuk mengalirkan oksigen dan juga sari-sari makanan. Begitu. Maka penting untuk diperhatikan tadi kebutuhan zat besinya. Kemudian makanannya, kalau makanannya sudah cukup, zat besinya sudah cukup, kemudian ada asupan tadi asam folat, kemudian vitamin C juga perlu. Kemudian kalau pada ibu hamil tentu protein ya, protein ini penting untuk pembentukan juga. Jadi dipilih protein-protein yang berkualitas tinggi. Protein nabati boleh, protein hewani diutamakan, kan begitu. Kemudian stres. Tadi sudah dibahas sedikit bagaimana sih mekanisme stres di dalam tubuh kita. Yang perlu di-manage dari stres itu kan pikiran ya, bagaimana membuat pikiran itu menjadi rileks, kemudian jadi jangan terlalu apa ya, ketika kita sudah stres itu kita harus relax bahwa kita sedang stres. Kita harus tahu dampak stres itu pada tubuh kita. Tadi ya, kalau misalnya kita stres, apa yang akan berubah? Oh, hormon kita tuh berubah. Hormon stres kita naik, ya. Ada namanya
adrenokortikotropin hormon yang bisa membuat atau menginduksi apa tuh peningkatan kortisol. Tadi ya, hormon kortisol tuh bikin apa? Hormon kortisol bisa meningkatkan nafsu makan dengan menginduksi neuropeptide Y. Ya, di dalam otak kita ini ada neuropeptide Y ya tulisannya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kita tuh jadi nafsu makannya bertambah. Gitu, jadi pengen makan aja. Nah, kita harus realize, harus tenang begitu ya. Jadi memang stres ini sebenarnya tidak semua orang ketika menghadapi stres itu kepengen makan, tidak semuanya. Ada juga yang jadi kehilangan nafsu makan pun ada gitu. Karena sebenarnya yang diinduksi itu tidak hanya itu. Ada hormon insulinnya juga naik, kemudian leptin juga naik. Itu juga berpengaruh terhadap apa yang dimakan gitu ya. Begitu. Jadi ketika stres itu yang perlu di-manage adalah pikirannya. Kalau apa yang membuat kita stres? Ya stresor itulah yang harus kita hindari. Kalau stresnya karena banyak pikiran apa gitu, kita singkirkan dulu, kita relax dulu gitu. Apa yang membuat kita relax? Mungkin mandi dulu atau ya apa wudhu dulu atau apa begitu. Cara apa yang membuat kita tuh jadi lebih tenang gitu. Sebenarnya itu yang perlu di manage. Kalau masalah gizi itu sebenarnya kan itu side effect ya. Maksudnya ketika kita stres itu itulah yang terjadi. Biasanya paling sering adalah keinginan untuk makan tuh jadi lebih besar. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kemudian masa pandemi tadi. Masa pandemi ya yang perlu kita asuh ya yang tadi gitu. Kan kita berharap kita tetap sehat ya. Kita tetap apa tuh namanya bisa terhindar dari virus tersebut, tidak terinfeksi dan lain sebagainya. Maka yang perlu diasuh ya tadi gitu yang sudah dijelaskan. Kemudian krisis ekonomi bagaimana sih? Nah, sebenarnya kalau krisis ekonomi itu terjadi ke semua orang. Nah, itu yang perlu kita apa tuh namanya krisis ekonomi itu kan sebenarnya juga bisa membuat kita stres juga gitu. Ya kalau adik-adik mungkin remaja nggak terlalu ini ya nggak terlalu merasakan gitu menurut saya ya, tapi berbeda dengan orang tua kita yang bekerja begitu ya, merasa kalau jadi pendapatannya jadi berkurang, kemudian nah itu sumber stres sebenarnya. Tapi itu perlu disadari bahwa itu terjadi pada semua orang. Nah, yang merasakan itu tuh semua orang. Jadi harus ada keikhlasan begitu ya, harus ikhlas, begitu harus nerima, harus bersyukur bahwa paling tidak kita tuh masih sehat gitu kan. Nah, rasa syukur itu sebenarnya begini kan. Jadi sehat itu tidak hanya secara fisik ya sehat, tapi hati juga sehat, pikiran juga sehat. Nah, itu yang membuat kita sehat paripurna kan begitu. Nah, sebenarnya kalau krisis ekonomi ini ya dirasakan semua orang, begitu kan. Jadi itu yang harus kita sadari bahwa ini tuh terjadi di semua orang kok, nggak cuma kita aja gitu. Jadi jangan merasa paling menderita begitu kan. Jangan merasa paling menderita, kita sama-sama menderita gitu. Kita sama-sama merasakan ini semua gitu. Kaitannya dengan gizi adalah kan makanan bergizi itu kan tidak harus mahal gitu. Mungkin tidak harus mahal. Jadi makanan-makanan yang ada di sekitar kita juga bisa dimanfaatkan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Sebenarnya kan seperti itu. Begitu mungkin ya. Baik Bu Amalia, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari Instagram drama Ayu Nuryatik. Ini sedikit ada perbedaan, maksudnya jauh dari masa pandemi. Takaran konsumsi makanan instan yang baik itu berapa Bu? Makanan instan apa dulu nih? Mie instan, mungkin mie instan atau sebenarnya makanan instan tuh banyak ya. Ada mie instan, kemudian ada kalau makanan kaleng itu kan juga instan juga gitu, seperti sarden, ikan sarden yang sudah dikalengkan, kemudian ada juga buah-buahan yang sudah dikalengkan, itu kan juga instan juga. Nah, perlu sebenarnya begini ya, kenapa sih kita harus pilih makanan instan? Nah, sebenarnya apa itu makanan instan? Kan makanan instan itu dibuat supaya memudahkan untuk menyiapkan, kan begitu ya.
memudahkan untuk menyiapkan, dibuat setengah jadi atau tinggal satu step lagi untuk disiapkan dan dikonsumsi, kan begitu. Selagi kita bisa menyiapkan, maksudnya kan kalau tidak ada rukhsah apa ya, tidak ada apa tuh, sesuatu yang mendesak lah kenapa kita harus pakai makanan instan, kan begitu. Begitu kan? Nah, juga perlu diketahui bahwa makanan instan itu yang membuat dia instan itu kan berarti sudah setengah jadi. Namanya setengah jadi itu kan ya sudah ada proses sebelumnya. Nah, biasanya makanan-makanan instan ini dibuat kan lebih awet, begitu, lebih awet, kemudian tinggal sekali pemanasan, mungkin sekali masak sederhana dia bisa disiapkan, bisa dikonsumsi, gitu. Nah, kebanyakan makanan-makanan instan ini kan tinggi natrium yang membuat dia awet. Ya, natrium itu biasa digunakan untuk mengawetkan makanan. Kemudian juga dibuat menjadi kalau tidak awet, dia cara pengemasan. Ya, cara pengemasan yang kedap biasanya membuat makanan itu menjadi lebih awet. Tapi kebanyakan yang ini tinggi natrium, ya. Nah, yang aman seberapa ya kita harus tahu dulu makanan instan apa yang dimaksud gitu kan? Makanan instan apa yang dimaksud. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Kalau natrium itu sebenarnya butuhnya berapa sih? Gitu kan? Butuhnya berapa dalam satu hari? Itu kan tidak terlalu banyak. Kalau kita sering makan makanan instan yang tinggi natrium juga akan berbahaya, begitu kan? Bahayanya apa ya? Kalau terlalu banyak natrium di dalam tubuh bisa retensi cairan gitu ya. Coba deh kalau adik-adik kalau sudah sakit tuh baru tahu ya. Maksudnya orang-orang yang sudah kena darah tinggi dan lain sebagainya itu kan sudah kelebihan ya, kelebihan asupan natrium sebelumnya. Maka kalau bisa sebenarnya kalau kita masih bisa menyiapkan makanan dengan sederhana, maksudnya bukan masih punya waktu lah gitu, ya dihindari sebisa mungkin makanan instan. Kalau nggak waktunya mepet gitu ya, kepepet misalnya kok lagi di gunung atau lagi apa tuh namanya kena musibah gitu ya, ada apa tuh kalau sekarang tuh bencana begitu, makanan instan ya itu kondisi darurat begitu. Kalau masih bisa menyiapkan makanan dengan konvensional, konvensional saja sebisa mungkin kan kita perlu hindari itu gitu. Kalau mau makan yang sehat, tentu yang instan-instan perlu diminimalkan sebisa mungkin gitu. Gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu apa sih makanan yang instan yang mau dikonsumsi itu, kalau masih bisa kita siapkan dengan cara yang konvensional, dengan cara yang tidak instan, ya kita lakukan itu. Kalau misalnya memang kepepet seperti tadi, misalnya dalam kondisi bencana atau mungkin kita ada di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk masak secara konvensional, misalnya tadi ya Anda bepergian ke gunung dan lain sebagainya, nah itu bolehlah sesekali kan, tentu begitu. Kan bepergian misalnya kan nggak sampai 1 tahun atau 1 bulan, paling kan cuma beberapa hari. Begitu juga dengan bencana. Bencana pun kan ada tidak selalu makanan instan ya, pasti ada posko-posko bencana yang juga menyiapkan makanan secara konvensional gitu. Begitu? Terima kasih Bu Amalia. Untuk pertanyaan selanjutnya ini sama, ada beberapa pertanyaan sama, jadi saya ambil salah satu pertanyaan dari Nurma ADL. Diet yang benar di era pandemi, Min. Soalnya nggak bisa mengontrol makanan saat pandemi. Bu Amalia. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau namanya diet yang benar ya pakai gizi seimbang. Nah, pakai gizi seimbang kan begitu. Jadi porsi harus sesuai ya kan. Sebenarnya kan sederhana, kalau gizi seimbang itu makan beraneka ragam, kemudian proporsional. Ya, proporsional itu apa? Butuhnya tuh berapa kita tuh. Ya, adik-adik bisa lihat di piring makanku, ya kan? Berapa sih sumber karbohidrat yang kita, atau sumber makanan utama atau makanan pokok? 3-4 porsi. Kalau satu porsinya 100, kalau dalam satu hari berarti sekitar 400 gram.
Nah, seperti itu. Kemudian sayur juga 3 sampai 4 porsi. Kemudian buah-buahan dan juga lauk pauk 2 sampai 3 porsi. Sebenarnya kan itu. Jadi eh, prinsip dietnya sebenarnya gizi seimbang saja. Yang tidak bisa dikontrol adalah ini tadi nafsu makannya, ya kan? Jadi adik-adik perlu realize bahwasanya kita makan tuh untuk apa, ya kan? Harus tahu kita makan tuh untuk apa, untuk hidup, untuk sehat, atau karena kepengen gitu ya, karena kepengen, karena nggak ada kerjaan jadi makan aja, misalnya seperti itu. Ya itu memang tantangan ya, maksudnya tantangan dalam tadi selama pandemi ini kita menjadi lebih pasif, kita tidak banyak kegiatan, kita lebih banyak mengerjakan tugas di depan laptop. Nah biasanya ditemani apa? Cemilan, kan seperti itu. Maka yang perlu dilakukan apa? Mumpung ya, mumpung masih di rumah gitu, yang dikontrol adalah tadi makannya. Nah, adik-adik harus bisa mengontrol sendiri tuh makannya. Saya butuhnya tuh berapa? Beraneka ragam dan proporsional. Tadi ya, proporsional tuh sesuai yang dibutuhkan saja. Adik-adik bisa lihat di piring makanku ya, oh segini nih porsinya makanan pokok nih. Ini segini sayurnya, ini segini sayurnya, ini buahnya, ini lauknya. Kemudian bikin jadwal yang pasti. Artinya makan pagi itu jam berapa? Oke, saya makan pagi jam 7, berarti setiap jam 7 saya makan. Kemudian saya makan lagi jam berapa? Makan lagi nanti jam berapa? Saya snack jam berapa? Harus disiplin. Begitu. Sebenarnya kan prinsip dia tuh begitu saja. Beraneka ragam, proporsional, kemudian tepat jadwal, begitu ya. Cheating, ya jangan cheating. Nah, itu yang membuat seseorang yang lagi diet sehat itu gagal gitu, karena tidak disiplin tadi. Jadi belum waktunya makan sudah makan. Begitu ya. Nah, kemudian Oke. mumpung lagi di rumah juga tambah aktivitas atau latihan fisiknya. Kan olahraga itu tidak harus di tempat gym ya. Bisa skipping sendiri di rumah atau sit up sendiri di rumah begitu ya, dengan santai. Mungkin juga ada kan cara-cara olahraga yang sederhana itu, mungkin jalan kaki pagi-pagi atau lari gitu kan, itu nggak perlu biaya. Nah mungkin seperti itu, jadi bisa meningkatkan aktivitas fisiknya dengan berolahraga, kemudian jaga makannya tadi, harus tahu porsi, harus tahu jadwal begitu ya, harus realize sendiri, harus punya keinginan untuk mengontrol sendiri begitu. Karena diet itu sebenarnya kan ada di niatnya. Niatnya dulu harus kuat, tujuannya harus kuat, targetnya harus ada, harus sabar. Kemudian juga ya bertahap. Begitu. Lanjut Bu Amalia dari GLH glh.sng. Saya mau tanya Kak, kalau minum madu plus kelapa muda itu bisa menangkal COVID-19 nggak? Ya. Pertanyaan. Jadi sebenarnya kan apa sih yang ada di dalam madu? Kan begitu ya. Apa sih yang ada di dalam madu dan juga kelapa muda? Kan bisa menangkal COVID itu dari mana? Kan begitu. Kan di dalam madu itu ya, madu itu kan kayak antioksidan juga, ya bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita juga, daya tahan tubuh kita gitu. Sebenarnya prinsipnya di situ. Jadi tidak hanya madu ya, yang lain pun bisa gitu. Kemudian kalau kelapa muda sih sebenarnya dia lebih ke cairan tubuh ya. Ya, kita membuat tubuh kita tuh jadi tidak dehidrasi, sebenarnya kan seperti itu. Kalau di dalam kelapa itu kan adanya mineral gitu, ada natrium, ada kalium, magnesium. Nah, itu yang ada di kelapa, air kelapa dan air tentu saja. Nah, itu sebenarnya kan memberikan asupan cairan saja di dalam tubuh. Kan jadi tubuh kita tuh merasa lebih segar, tergantikan cairan yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya seperti itu saja prinsipnya. Jadi kalau menangkal COVID ya, bukan menangkal ya, artinya ikhtiar untuk tidak terkena begitu ya. Jadi kalau menangkal tuh rasa-rasanya pasti bisa gitu kan, enggak ya. Jadi sebenarnya kan kita butuh untuk memperkuat tadi, memperkuat fisik ya,
dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan caranya ada banyak. Salah satunya mungkin minum madu, iya, gitu. Tapi yang lain juga ada, begitu. Terima kasih Bu Amalia. Tadi belum sempat menjelaskan bahwa tadi tuh pertanyaan terakhir dan kita tuh beralih ke sesi tanya jawab untuk materi pada gizi remaja. Ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya tentang gizi pada remaja bisa teks di kolom komentar. Saya tunggu dan saya akan menghubungkan antara teman-teman dengan Bu Amalia. Jadi yang mau bertanya silahkan, saya beri kesempatan. Sebelum itu Bu Amalia, aktivitas Bu Amalia di era pandemi sekarang ini apa aja Bu? Apa ya? Kalau kan sebenarnya kalau pandemi itu udah setahun ya. Kalau aktivitasnya ya paling sama lah sama adik-adik kan. Kalau adik-adik belajar ya saya ngajar kan begitu. Kalau adik-adik mengerjakan tugas ya saya ngoreksi kan begitu. Jadi sama saja. Jadi lebih banyak duduk di depan laptop. Kemudian apa ya, itu sih sebenarnya kegiatan utama. Kalau kegiatan yang lain-lain mungkin ya ada lah yang lain. Iya, gak usah disebutin. Ya kan sudah lama juga ya. Kalau akhir-akhir ini ya paling koreksi, kan adik-adik sudah mau ini ya, sudah mau sudah selesai ujian gitu kan. Jadi tinggal koreksi-koreksi saja gitu. Gimana, sudah bosan di rumah? Butuh untuk pergi ke kampus Bu, untuk belajar itu lebih menyenangkan daripada di rumah. Iya, jadi kalau biasanya dulu ngerasa mungkin aduh ke kampus lagi, tugas lagi gitu kan, tugas kelompok lagi, ngerjain ini lagi gitu ya, ada kegiatan himagis lagi gitu. Padahal kalau sudah kayak begini jadi kangen ya, jadi kangen aktif lagi gitu kan. Jadi syukurilah, disyukuri semua prosesnya gitu kan. Kalau lagi sibuk ya disyukuri gitu, kalau sekarang lagi break juga disyukuri saja gitu kan. Ya nanti ketika sudah waktunya memang masuk gitu, ya bisa aktif kembali gitu. Ada pertanyaan nih Bu dari Ervidania. Tips mencegah anemia pada remaja di era pandemi bagaimana ya Bu Amalia? Begitu Bu pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya tidak harus di masa pandemi ya. Tidak di masa pandemi pun juga perlu untuk realize bahwa remaja putri terutama itu berpotensi atau berisiko mengalami anemia. Karena tadi ada regulasi yang rutin terjadi, ya, haid terutama. Yang pertama tentu makanan yang bergizi ya. Maksudnya begini, jadi sebenarnya anemia itu kan ada banyak jenisnya, tapi yang terjadi lebih banyak ya, terutama pada remaja putri karena defisiensi zat besi. Nah, defisiensi zat besi ini kaitannya dengan makanan-makanan sumber zat besi. Biasanya coba ya kita apa tuh namanya, ingat-ingat, remaja putri terutama ya, kalau makan suka pilih yang bagaimana? Gitu ya. Kalau makan utama mungkin nggak terlalu banyak, lebih banyak jajan, ya kan? Nah, jajannya yang seperti apa? Sukanya cilok, ya kan? Cimol, goreng-gorengan, yang kekinian, kopi, iya kan? Nah, perlu kita tahu, ya kan? Betul kan? Nah, sedangkan kita lihat itu tuh bukan sumbernya zat besi. Padahal setiap bulannya adik-adik perlu mengganti, ya kan? Mengganti zat besi yang hilang karena haid itu tadi. Nah, sumber zat besi yang paling, kalau dari bahan makanan ya, yang paling banyak kan ada di daging merah. Ya, itu zat besi yang heme, yang mudah diserap oleh tubuh kita. Tetapi perlu juga diketahui bahwa dalam aktivitas zat besi itu perlu adanya transporter ya. Dia butuh namanya protein transferin. Nah, kita jadi butuh juga protein yang cukup untuk menjadi transporter gitu kan, untuk membawa zat besi yang kita makan ini bisa masuk ke peredaran darah
untuk menjadi penyusunnya sel darah merah, kan begitu. Protein ini penting sekali. Nah, kalau dilihat dari bagaimana pola makannya anak-anak remaja, yang lebih suka jajan daripada makan utama, yang lebih suka makan makanan kekinian daripada makan ikan, makan tahu tempe misalnya, kan lebih suka jajan yang begitu-begitu tadi kan yang disebutkan. Nah, itu yang membuat semakin berisiko. Sudah setiap bulan itu harus dikeluarkan, kemudian tidak di-replace kembali. Nah, itu yang membuat remaja putri ini lebih berisiko. Nah, caranya adalah tentu kembali lagi ke makanan sehat, gitu kan, ke makanan sehat, ke gizi seimbang, harus beraneka ragam, gitu. Kemudian tadi aktivitas fisik juga bisa menstimulasi sel darah merah kita ini lebih aktif lagi, lebih banyak membawa oksigen, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah mengkonsumsi suplemen, ya. Jadi suplemen itu sebenarnya sudah diprogramkan dari pemerintah. Jadi suplemen FE itu diberikan dari puskesmas ke sekolah-sekolah sebenarnya, gitu. Dikonsumsinya satu kali sehari ketika haid, dan setiap minggu satu kali ketika tidak haid, sebenarnya seperti itu. Itu caranya supaya kita terhindar dari anemia, terutama anemia defisiensi besi. Kalau mau, saya tuh nggak suka suplemen gitu, mau yang alami-alami aja gitu, ya itu tadi pilihannya. Pilih makanan-makanan yang kaya akan zat besi, kemudian pilih juga makanan-makanan yang bisa membantu penyerapan zat besi, seperti vitamin C, tadi ya ada buah-buahan banyak, buah-buahan yang mengandung vitamin C, sayur-sayuran pun banyak, begitu. Ya, seperti itu caranya. Kemudian hidup sehat, tentu saja ya. Kemudian menghindari yang bisa menghambat zat besi, misalnya kebanyakan makan makanan yang sumber fitat juga bisa menyebabkan penyerapan zat besi juga akan terganggu. Sumber fitat bisa banyak di biji-bijian, ada di beras, ada di gandum, ada. Baik Bu Amalia. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Wow, banyak sekali ya. Dari Diana TFNGRM _ saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, contohnya bakso, daging sapi, lebih cocok minum es teh atau es jeruk ya Bu? Ada emoticon ketawa. Oke, jadi kalau makan bakso, perlu digaris bawah ya. Oke lah, baksonya ada dagingnya, tapi perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati kaldunya. Kalau terlalu banyak lemak, bahaya juga, gitu. Ya oke lah, kita anggap baksonya bikin sendiri. Baiknya pakai minum es teh atau es jeruk. Nah, kalau kita lihat zat besi ini kan dalam penyerapan di dalam tubuh ya, metabolisme di dalam tubuhnya, dia akan dibantu atau penyerapannya ini akan lebih maksimal kalau ada sumber vitamin C. Ya, dan dia akan dihambat ketika ada bahan-bahan non gizi yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Contohnya tanin ya yang ada di teh. Jadi lebih disarankan untuk mengkonsumsi tadi sumber zat besi dan juga sumber vitamin C, misalnya tadi kan es jeruk ya, es jeruk juga jeruknya kaya akan vitamin C. Jadi disarankan tadi tidak dikonsumsi dengan teh karena ada tanin di situ. Gitu. Baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari Ika_ESH22. Bu, saya mau bertanya, bagaimana tips yang tepat agar makannya teratur? Karena remaja seringkali melewatkan makan, terutama saat makan pagi, Bu. Ya, yang pertama ya, maksudnya begini, prinsipnya diet apapun
diet apapun ya, mau menurunkan berat badan, mau meningkatkan berat badan, diet sehat, maksudnya ya pengen sehat aja gitu kan, berat badan sudah normal, pengen ya tetap sehat. Yang pertama harus niat dulu, ya niat Oke. dulu. Kalau sudah ada niatan, pasti ada usaha begitu ya. Kalau niatnya sudah kuat begitu, ya ada usaha untuk mencapai tujuan. Kita harus tetapkan tujuan. Kalau tujuannya tadi saya tuh pengen makan teratur, nggak skip makan begitu kan, dan target kita apa, saya pengen jadi lebih sehat, atau saya pengen jadi berat badan saya berkurang, misalnya begitu kan, kita tetapkan target. Nah ini dulu yang jadi, yang apa tuh namanya, yang ini yang harus dikuatkan dulu gitu ya. Ya memang itu tantangan ya, tantangan remaja. Remaja itu ya suka skip makan gitu ya, karena ada kemungkinan dia eating disorder, jadi kelihatan apa ya, body image dia salah mengartikan tubuhnya gitu ya, merasa saya tuh kok nggak menarik ya gitu, saya kok selalu gemuk ya, atau begitu. Nah, itu tantangan sebenarnya. Kalau sudah realize, ya, sudah menyadari bahwa saya tuh pengen sehat deh, kayaknya dengan makan teratur. Tetapkan dulu, niat harus kuat. Tujuannya saya pengen makan teratur. Caranya bagaimana? Buat jadwal yang jelas. Oke, saya kan harus bisa ini ya, harus bisa kompromi dengan diri sendiri. Saya tuh makan pagi, saya harus makan pagi. Saya bisanya makan jam berapa? Misalnya saya baru, misalnya orang tua baru siap makanan tuh jam 8. Oke, setiap jam 8 saya makan. Setiap jam 8 saya sarapan. Nanti makan lagi jam berapa? Mungkin jam 1 gitu. Jam 1 saya akan makan lagi. Kemudian saya makan lagi jam berapa? Jam 5. Nah, itu tetapkan. Seperti itu. Kan sebenarnya kalau makan teratur harus disiplin dari diri sendiri ya. Harus tadi punya niatan yang kuat, kemudian tujuan yang jelas, dan juga punya target. Saya harus sudah bisa makan teratur dalam 1 bulan ini. Nah, itu juga seperti itu. Harus ditetapkan targetnya. Kemudian kan caranya membuat jadwal seperti tadi. Kemudian disiplin, harus bisa apa tuh? Konsisten ya gitu, sesuai dengan niatan tadi, begitu caranya. Kalau pengen teratur kan harus punya kontrol diri sebenarnya gitu. Terima kasih Bu Amalia. Alhamdulillah Bu, untuk sesi materi, sesi menjawab Q&A, dan menjawab sesi tanya jawab tadi sudah terlaksana. Dan teman-teman, alhamdulillah telah pemateri sangat luar biasa ini telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan menarik, dan semoga teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa nih di-share ke teman-teman yang tidak bisa ikut ke acara live IGTV Hikimagis ini. Dan semoga dan terima kasih juga kepada Bu Amalia sudah mengisi materi dan menjawab semua dari awal hingga akhir, dan terlalu banyak materi yang terlalu banyak yang bertanya sehingga saya tadi tuh hanya memilih-milih mana yang mewakilkan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Amalia. Sama-sama. Dan teman-teman bisa mulai dari sekarang pola makannya harus dijaga, pola makan dengan gizi seimbang, tetap patuhi protokol kesehatan, positive thinking perlu, dan semoga dengan adanya penjelasan tadi dapat bermanfaat. Terakhir dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih Bu Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Diva dan juga teman-teman Himagi, semoga tadi bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa terjawab dan masih penasaran, nanti bisa langsung tanya saja, bisa DM. Kalau ada nomor saya silakan di WA saja, atau misalnya DM Instagram juga bisa. Gitu ya. Ya.